Bab 2311. Asal-usul Dao Guntur. Rona kegembiraan tampak pada wajah menawan sang Dewa Darah, karena dia sekarang adalah seorang master setengah abadi, jadi dia jelas mengetahui kekuatan beberapa kekuatan abadi. Belum lama ini, ia merasakan beberapa kali gejolak turbulensi di kedalaman alam semesta, dan setiap gejolak mengguncang angkasa dengan kekuatan yang dahsyat. Gejolak itu menghancurkan planet dan tak lebih lemah dari Blood Immortal sejuta tahun yang lalu, atau bahkan lebih kuat. Sang Dewa Darah terkejut. Ia adalah penguasa suku darah, dan jika ada seseorang yang lebih kuat darinya di alam suci universal, maka gurunya, King Feng, akan berada dalam bahaya besar. Kini, nasib sang Dewa Darah sudah terikat dengan nasib King Feng, karena mereka akan dihancurkan bersama atau meraih kejayaan bersama. Jika King Feng mati, maka Blood Immortal juga akan mati, jadi dia sangat khawatir pada King Feng. Sekarang setelah King Feng kembali bersemangat, dan dengan peningkatan kemampuan, dia sangat gembira. Kegembiraan sang Dewa Darah tampak di wajahnya, saat dia berkata dengan hormat, "Guru, Anda telah mencapai alam setengah abadi, ini hebat." King Feng mengangguk dan berkata, "Matamu tajam. Aku sudah mencapai setengah abadi, tetapi masih ada beberapa monster iblis tua di kedalaman alam semesta, dan semuanya abadi dengan kekuatan ekstrim. Kita harus segera mendapatkan sumber asal Dao Petir, lalu meninggalkan tempat ini." Petik 2. King Feng menatap Jenderal Abadi Pejuang Langit di sampingnya dan berkata, "Senior, tolong pimpin kami menuju asal Dao Guntur." Petik 2. Jenderal Abadi Petarung Langit mengangguk dan memimpin King Feng menuju asal Dao Guntur. Jenderal Abadi Petarung Langit juga sangat gembira melihat kekuatan King Feng telah meningkat. Jenderal Abadi Pejuang Langit telah mengikuti Dewa Petir selama lebih dari sejuta tahun dan telah menjalin ikatan batin yang mendalam. Setelah sekian lama, Dewa Petir telah meninggal dunia, dan sangat disayangkan warisan tersebut tidak pernah sampai kepada orang yang tepat. Sekarang setelah mendapatkan persetujuan Dewa Petir, ia dapat meningkatkan semua yang dimiliki Dewa Petir. Selain itu, bakat yang dimiliki oleh Feng Qing yang sangat hebat, dan Jenderal tak bermoral Pejuang Langit tentu saja merasa bersyukur karenanya. Tak lama kemudian, Jenderal Abadi Petarung Langit memimpin King Feng dan yang lainnya, dan mereka tiba di tempat asal Dao Guntur. Ini adalah istana besar dengan unsur-unsur guntur paling murni yang tersembunyi di dalam langit dan tanah, karena ia merupakan kumpulan energi yang besar. Ada sebuah kolam di dalam istana, yang disebut kolam guntur, dan semua guntur dilepaskan dari dalamnya. Kolam guntur itu tua dan mempunyai makna yang dalam, karena tulisan jimat guntur bersinar di atasnya, bersama dengan cahaya 9 warna di dalamnya. Guntur 9 warna dan 5 warna menyambar tanpa henti, melepaskan aliran energi mengerikan di sekitar istana abadi guntur. Energi itu mampu menghancurkan langit dan bumi, serta menghukum semua dosa di alam semesta. Jenderal Abadi Petarung Langit membiarkan King Feng masuk ke istana ini sendirian, lalu dia menjauh dan menutup pintu karena ini bergantung pada keberuntungan King Feng saja. King Feng ingin memperoleh persetujuan asal-usul Thunder Dao, dan menyerapnya ke dalam energinya sendiri, jadi semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Tepat saat King Feng bersiap mengangkat tangannya untuk memperoleh asal-usul Thunder Dao, gelombang turbulensi misterius muncul di kedalaman pikirannya. Derasnya turbulensi merupakan bahasa kekacauan, yang sebelumnya tidak diketahui oleh King Feng, tetapi karena interaksi terakhirnya dengan jiwa naga api dan batu giling hitam putih, dia juga memahami beberapa bahasa kekacauan. Itulah batu giling hitam putih yang berbicara, karena ia sudah membuat sambungan. Energi spiritual batu giling hitam putih berkata dengan ringan, "Si kecil, kau sudah setuju untuk memberiku asal-usul Dao Petir. Jangan menarik kembali kata-katamu, apa kau ingin menyerapnya sendiri?" Sedikit kecanggungan tampak di wajah King Feng ketika dia mendengar batu giling hitam putih, karena dia benar-benar lupa tentang hal ini. Belum lama ini, batu giling hitam putih telah banyak menolong King Feng dan menyelamatkannya dari kematian dengan syarat dia akan memberikan asal-usul Dao Guntur ke batu giling hitam putih dan membiarkannya menyerapnya. Sekarang, King Feng harus menghadapi masalah ini, dan jika King Feng menyerap energi asal di dalam asal-usul Thunder Dao, maka dia pasti akan mencapai alam abadi. Sayangnya, ia tidak ingin menjadi orang yang mengingkari janji. Lagi pula, King Feng telah menghadapi banyak situasi yang mengancam jiwa, dan batu giling hitam putih telah datang untuk menyelamatkannya. Batu giling hitam putih juga telah kehilangan banyak energinya sendiri dan membutuhkan energi asal paling kacau dari langit dan tanah untuk mengisi kembali energinya. Suara jiwa naga api bergema di benak King Feng, "Si kecil, berikan asal Dao Petir ke batu giling caotik." Meskipun asal-usul Dao Petir sangat kuat, dan merupakan asal-usul elemen langit dan tanah, masih banyak jenis elemen asal ini, seperti emas, kayu, air, api, asal-usul cahaya, asal-usul kegelapan, dan sebagainya. Anda tidak harus memiliki asal-usul Dao Petir. Namun, hanya ada satu batu giling hitam putih, sebuah harta karun langka di surga dan bumi. Batu itu diciptakan bersamaan dengan Pangu dan pencipta angkasa. Materialnya pernah menciptakan benda surgawi yang luar biasa, yaitu penobatan para dewa.
King Feng terkejut, meskipun dia tahu batu giling hitam putih memiliki latar belakang yang hebat, dia tidak pernah tahu bahwa latar belakangnya adalah ini dan memiliki hubungan dengan penobatan para dewa. Karena ia adalah penduduk bumi, King Feng tidak asing dengan penobatan para dewa. Itu adalah dongeng bumi kuno, yang diklaim sebagai benda suci ciptaan dewa asal. Siapakah dewa asal? Ia adalah salah satu dari 3 penguasa Tao, dan memiliki status yang lebih tinggi daripada Kaisar Langit, dan bahkan Buddha pun kurang berkuasa darinya. King Feng menarik napas dalam-dalam, dan dia memutuskan untuk mengikuti saran naga api. Itu karena meskipun asal-usul Thunder Dao sangat berharga, namun tidak seberharga itu jika dibandingkan dengan batu giling hitam putih dan penobatan para dewa yang legendaris. King Feng juga terus menggunakan bahasa yang kacau untuk berkata, "Batu giling hitam putih, aku setuju dengan syaratmu. Keluarlah, dan telan asal-usul Dao petir di hadapanmu." Petik 2. Sekarang, King Feng telah memperoleh pedang abadi guntur dan mantra, jadi dia tidak terlalu membutuhkan asal-usul Dao guntur. Alangkah hebatnya jika dia bisa memperolehnya, tetapi tidak ada penyesalan, sebab dia memiliki lebih banyak benda abadi lainnya. Setelah batu giling hitam putih muncul, ia memancarkan cahaya yang kacau. Ada 2 warna dalam cahaya yang kacau itu, satu hitam dan yang lainnya putih. Hitam melambangkan malam, sementara putih melambangkan kecerahan. Pada saat yang sama, hitam melambangkan kekuatan yin, sementara putih melambangkan kekuatan yang. Satu yin, satu yang, satu hitam, satu putih terjalin menjadi satu, bagaikan kelahiran ruang, dan bagaikan penciptaan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada muncul setelah langit dan bumi tercipta. Entah angin, awan, guntur, emas, kayu, air, api, atau kayu, terang dan gelap tetaplah sama. Asal-usul Thunder Dao sebelumnya tampaknya telah merasakan bahaya, karena makhluk dewa yang kuat ingin menelannya. Asal-usul Thunder Dao meronta dan ingin melarikan diri, tetapi sia-sia. Batu giling hitam putih bagaikan monster raksasa yang kacau balau, monster purba yang ganas dan tak terkalahkan, yang membentuk pusaran air raksasa berwarna hitam dan putih. Ada 2 jenis cahaya di batu giling hitam putih ini, dan ia bersinar terang saat menerangi seluruh alam semesta dengan daya tarik yang besar, dan tiba-tiba menjebak asal-usul Thunder Dao, dan mencegahnya bergerak. Bab 2312. Kekuatan kekacauan. Pusaran air hitam putih itu menghisap dengan kuat, dan meski asalnya berjuang keras, ia langsung terserap ke dalam pusaran air dan berasimilasi. Setelah menelan Dao guntur, batu giling hitam putih bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya, dan simbol guntur bahkan muncul di atasnya. Simbol guntur ini bagaikan petir yang kacau balau dengan 10 warna. 10 jenis warna. Sekilas terlihat keterkejutan di mata King Feng. King Feng ingat betul bahwa nyanyian abadi guntur yang ia latih hanya memiliki 9 warna, tetapi sekarang 10 jenis petir muncul di hadapannya. Itu jelas sangat kuat, dan mengerikan. Pedang abadi guntur milik King Feng sedikit bergetar, karena itu pasti merupakan eksistensi kuno, dan sumber paling asli dari energi guntur Dao. Sekilas hasrat muncul di mata King Feng, tetapi dia segera menekannya. Dia bahkan sedikit menyesal memberikan asal-usul Dao guntur ke batu giling hitam putih, karena ini jelas merupakan salah satu energi paling murni dan kuat yang pernah muncul sejak terciptanya alam semesta. Namun, karena King Feng telah menyetujui batu giling hitam putih, ia tidak bisa mundur meskipun menyesalinya. Lagi pula, batu giling hitam putih jelas telah menyerap seluruh asal Dao petir, dan menjadi bagian dari sumber energinya. Batu giling hitam putih bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan akhirnya 10.000 sinar pelangi turun. Pelangi-pelangi ini semuanya adalah energi kacau yang memiliki hukum duniawi, tatanan langit dan bumi, seperti tulisan jimat yang bersinar tanpa henti, dan memenuhi seluruh istana dengan aliran energi misterius. King Feng memutar matanya, karena dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, mengapa dia tidak menggunakan energi kacau yang dilepaskan batu giling hitam putih untuk melatih pedang hukum. Meskipun, King Feng telah mempelajari pedang hukum di Sekte Suci Universal, dia hanyalah seorang pemula, karena dia pada dasarnya dapat menyerap 12 jenis elemen dan energi asal di langit dan bumi universal, tetapi dia masih harus banyak berlatih. King Feng duduk di tanah dengan kaki disilangkan, saat ia mulai memahami secara dekat energi kacau yang dilepaskan batu giling hitam putih. Energi chaos adalah energi paling orisinal dari langit dan bumi universal. Di era chaos yang jauh, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada laut, dan tidak ada gunung, karena semuanya tidak relevan dan kacau. Sedangkan manusia, binatang iblis, suku penyihir, suku hantu, suku binatang buas, dan suku-suku lainnya semuanya tidak ada. Kala itu, langit dan bumi hanya berupa kabur, bagai kabut yang menyelimuti seisi alam semesta, sedangkan langit dan bumi menyatu. Kemudian, Pangu mengaktifkan kapak langit untuk membelah langit dan tanah, dan sejak saat itu, muncullah matahari, bulan, bintang, laut, gunung, danau, dan diikuti dengan munculnya spesies terlantar seperti keturunan prasejarah, manusia, binatang iblis, dan suku penyihir.
Sebenarnya, manusia bukanlah satu-satunya makhluk di alam semesta. Pada era kekacauan kuno, keturunan prasejarah sudah ada sebelum manusia, dan keturunan prasejarah ini sangat kuat, dan eksis seperti awal mula waktu. Masing-masing dari mereka luar biasa kuatnya, tatapan mata mereka saja bisa meledakkan sebuah planet, dan sehelai rambut mereka saja bisa menghancurkan daratan. Satu tarikan napas mereka saja bisa menerbangkan matahari, dan satu jari mereka saja bisa menghancurkan bulan. Keturunan prasejarah tersebut terlibat dalam pertempuran yang kacau di era yang kacau, dan mereka semua hancur pada akhirnya, menandai dimulainya era kehancuran. Pada era kehancuran, suku-suku iblis, suku-suku penyihir, dan suku-suku purba muncul terlebih dahulu, karena mereka semua adalah suku-suku yang besar dan kuat. Kemudian terjadilah perubahan-perubahan yang aneh di langit dan di bumi, suku-suku purba dan suku-suku liar semuanya menghilang atau berhibernasi, dan seluruh langit dan bumi ditinggalkan dalam keheningan. Suku manusia bangkit dari suku yang lemah, dan selangkah demi selangkah, mereka tiba dalam kemakmuran yang gemilang. Kemudian, banyak makhluk abadi dan raja abadi muncul di suku manusia, dan mereka menguasai era kehancuran. Pada era kehancuran, pertempuran yang kacau terjadi antara manusia dan berbagai suku lainnya. Kemudian, beberapa raja abadi muncul di suku manusia, membentuk istana surgawi, dan memerintah lebih dari 10 juta bintang. Pada saat itu, terjadi perubahan besar pada nasib manusia, karena penguasa ini menjadi penguasa planet di alam semesta ini. King Feng tahu sedikit tentang sejarah suku-suku universal, jadi dia tahu tentang kekuatan besar cahaya kacau yang dilepaskan oleh batu giling hitam putih, yang merupakan cahaya yang muncul setelah dunia diciptakan dan datang sebelum semua makhluk abadi atau suku lainnya. King Feng secara dekat merasakan hukum kekacauan di dalam cahaya kekacauan, yang benar-benar merupakan hukum universal, dan hukum itu berkali-kali lebih kuat daripada hukum suci yang telah diperolehnya. Unsur-unsur universal mulai diserap oleh puncak kepala King Feng. Unsur-unsur universal tersebut sangat murni dan hampir transparan. Semua unsur alam semesta itu bersatu padu, bukan saja emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi juga angin, hujan, guntur, kegelapan, kecerahan, dan berbagai macam unsur langka lainnya. Pedang hukum mulai berkumpul di atas kepala King Feng, membentuk pedang hukum lain dengan sedikit energi kacau, dan jauh lebih kuat daripada pedang hukum sebelumnya. Ada tanda-tanda energi pencipta langit pada pedang hukum, bahkan petir di sekitarnya meledak dan hancur berkeping-keping di bawah pedang hukum ini. Semua dinding di sekitarnya dibangun dengan bahan kelas abadi, tetapi di bawah cahaya pedang-pedang hukum, dinding itu pun robek dan beberapa garis retakan pun muncul. Bahkan seluruh pedang abadi guntur tidak dapat menahan energi besar yang dilepaskan pedang hukum. King Feng punya firasat bahwa jika dia bertemu lagi dengan Patriark 5 Elemen, dia akan mampu membunuh Patriark 5 Elemen hanya dengan kekuatan kacau yang dibentuk oleh pedang hukum. Amarah membara di mata King Feng, dan dengan tatapan dingin, dia berkata pelan, Patriark 5 Elemen, saat aku bertemu denganmu nanti, itu akan menjadi tanggal kematianmu. King Feng terus menyerap kekuatan kekacauan di sekitarnya dan berkumpul di sekitar pedang hukum. Dinding batu abadi itu mulai retak di mana-mana, dan retakannya semakin membesar. Seiring retakan membesar, akhirnya dinding itu pecah, dan banyak pecahan batu beterbangan kemana-mana. Kalau ada orang di sini, pasti kaget banget. Ini tembok batu yang dibentuk Thunder Immortal sejuta tahun lalu. Tembok itu dibangun dengan batu abadi, dan disitulah dia tinggal. Siapa yang tahu bahwa tembok batu kelas abadi ini akan dihancurkan oleh pedang hukum milik King Feng? Bukan hanya ruangan ini saja, beberapa garis retakan juga muncul di seluruh istana abadi guntur, seolah-olah akan dihancurkan. Jenderal abadi petarung langit, Dewa Darah, wanita suci linglong, wanita suci laut darah, wanita suci kayu jernih, dan yang lainnya di luar semuanya menyadari suara-suara di sekeliling mereka, karena mereka khawatir dengan latihan King Feng. Sekarang setelah mereka melihat tembok batu kelas abadi itu akan runtuh, raut wajah mereka berubah drastis, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Dewa Darah berkata dengan lantang, oh tidak, Tuan pasti dalam bahaya di dalam, aku harus masuk dan menyelamatkannya. Anak anjing hitam melangkah maju sekali, menjulurkan cakarnya, dan menarik celana sang Dewa Darah untuk menghentikannya pergi. Wajah Dewa Darah berubah dingin, lalu ia berkata dengan dingin, apa yang kau lakukan, anak anjing? Kenapa kau menghalangiku masuk untuk menyelamatkan Tuan? Bab 2313. Penyempurnaan tubuh yang kacau. Anak anjing hitam menatap Dewa Darah, lalu tersenyum tipis, dan berkata, jangan khawatirkan King Feng, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dia sedang menyerap energi misterius dan kekuatan kacau di alam semesta saat ini. Kau hanya akan menghalanginya jika kau pergi. Sebagai leluhur anjing, anak anjing hitam mengetahui banyak hal di era kehancuran alam semesta dan khususnya mengenal King Feng dengan sangat baik. Anak anjing hitam telah mengikuti King Feng cukup lama, jadi ia tahu bahwa King Feng memiliki banyak harta karun tersembunyi di dalam dirinya. Selain darah naga, garis darah pemakan,
dan garis darah Dewa Serigala, yang terpenting adalah batu giling hitam putih. Batu giling hitam putih merupakan harta karun langka yang kacau, yang bahkan anak anjing hitam pun tidak dapat mengalahkannya. Baru saja Black Puppy merasakan energi Black and White Millstone, sehingga ia menghalangi Blood Immortal. Ular pemakan langit di samping juga menghalangi darah abadi dan mencegahnya mengganggu latihan King Feng. Di bawah campur tangan anak anjing hitam dan ular pemakan langit, Dewa Darah akhirnya berhenti karena ia tahu bahwa meskipun ia pengikut King Feng, ia belum menghabiskan banyak waktu bersama. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit telah melalui banyak hal bersama King Feng. Kedua binatang iblis itu juga termasuk di antara suku-suku pertama yang muncul saat penciptaan alam, dan masing-masing memiliki latar belakang yang hebat. Mereka telah hidup selama beberapa juta tahun, itulah energi misterius yang dirasakan oleh Sang Dewa Darah dari mereka. Sekarang, karena anak anjing hitam dan ular pemakan langit berkata bahwa tuannya akan baik-baik saja, maka dia tidak perlu terlalu khawatir. Yang lain di samping, Linglong Saintes, dan Blood Sea Saint, awalnya ingin masuk juga, tetapi mereka menghentikan langkah mereka juga. Di dalam istana di hadapan mereka, King Feng terus berlatih hukum. Pemahamannya makin dalam, bukan saja pemahamannya tentang hukum, tetapi juga tentang pengembangan dirinya sendiri. Pertama-tama, King Feng memasuki alam pengembangan diri untuk menyerap saripati vital di langit dan bumi, kemudian menyerap energi spiritual angkasa, dan selanjutnya, menyerap saripati vital abadi. Lapisan-lapisan ini saling melewati dan tersaring, karena semakin jauh lapisan-lapisan itu menembus, semakin kuat kekuatannya. Pada saat yang sama, kedalaman langit dan bumi, serta hukum bumi, semakin murni. Sekarang, setelah King Feng menyerap energi kacau di luar batu giling hitam putih, perubahan terjadi di sekujur tubuhnya. Ada kotoran hitam, merah, dan biru yang mengalir keluar di sekitar kulit, otot, tulang, dan pembuluh darahnya. Kotoran ini adalah semua debu yang tersembunyi di dalam tubuh King Feng dan merupakan sisa kotoran dari energi spiritual dan abadi yang diserapnya sebelumnya. Kekuatan kacau itu mengandung kekuatan paling murni atas terciptanya alam semesta, karena ia membersihkan kotoran dan debu dari dalam tubuh King Feng, dan membuat tubuhnya semakin kuat. Kulit, otot, dan tulang-tulangnya memancarkan cahaya keemasan yang menerangi alam semesta. Cahaya kekacauan yang suci itu membuat seluruh tubuhnya sedikit kabur, seolah-olah dewa kuno itu sedang duduk di sana. Namun energi kacau yang dilepaskan batu giling hitam putih itu terbatas, dan tak lama kemudian, setelah batu giling hitam putih melatih seluruh kekuatan asal Guntur Dao, ia mengumpulkan seluruh energi kacau. King Feng ingin terus melatih tubuhnya dengan energi kacau itu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak ada yang tersisa, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Namun, dia juga tahu bahwa batu giling hitam putih juga merasakan luka yang sangat parah, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan kacau itu terlalu lama, atau hal itu akan membahayakan batu giling hitam putih. Meskipun, King Feng masih setengah abadi, tubuhnya telah berubah secara dramatis, dan berubah menjadi bentuk yang kacau. Ada banyak bentuk tubuh di alam semesta, seperti bentuk abadi, bentuk penakluk, bentuk roh, bentuk naga sejati, bentuk kacau, dan seterusnya. Meskipun ada puluhan ribu bentuk, bentuk kacau sudah pasti yang paling kuat. King Feng sama sekali tidak curiga, jika dia bertemu dengan Patriark 5 Elemen sekarang, maka dia akan mampu membunuh Patriark 5 Elemen hanya dengan satu pukulan. Ini adalah keyakinannya, dan keyakinannya pada kekuatan kekacauan di langit dan bumi. King Feng juga telah menyerap semua sisa kekuatan kekacauan ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatan internalnya sedikit demi sedikit. Kemudian, King Feng membalikkan tubuhnya dan meninggalkan istana ini. Saat King Feng berjalan keluar, dia menyadari semua orang di sekitarnya menatapnya dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Istana di belakang King Feng hancur berkeping-keping. Jadi tampaknya, ketika King Feng berlatih di sana, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dinding. Sekarang, saat King Feng pergi, istana ini tidak dapat menahannya, dan dengan suara bang yang keras, istana ini tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi pecahan-pecahan. Sang Jenderal Abadi Petarung Langit membuka mulutnya, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia jelas tahu bahwa disinilah Dewa Petir pernah berlatih, karena asal-usul Dao Petir ada di sana. Semua dinding batu di sekitarnya terbuat dari batu abadi, dan sangat kuat, bahkan kekuatan abadi pun tak akan mampu menembusnya. Namun, sekarang, karena hanya berlatih di dalam ruangan sebentar, King Feng telah meruntuhkan tembok batu itu. Jika orang lain mendengarnya, mereka mungkin tidak akan percaya. Jenderal Abadi Petarung Langit menggelengkan kepalanya dan terdiam di depan tindakan King Feng, karena dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kalau orang lain yang melakukan ini, maka Jenderal Abadi Petarung Langit pasti sudah menghajar orang ini untuk membalaskan dendam Dewa Petir. Namun, King Feng berbeda. Karena sekarang ia telah menerima warisan Dewa Petir, ia seperti pewaris Dewa Petir, yang berarti semua yang dimiliki Dewa Petir kini menjadi milik King Feng.
Jenderal Abadi Pejuang Langit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, King Feng, kau sungguh terlalu kuat. Aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa mengalahkanmu sekarang. Dewa Darah di sampingnya juga mengangguk. Sejak pertama kali melihat King Feng, ia merasakan gelombang kekuatan yang tak terkalahkan dalam dirinya. Energi di tubuh King Feng semakin kuat, seolah-olah energi itu adalah kekuatan chaos. Jauh lebih kuat daripada yang pernah dilihat oleh Dewa Darah pada para dewa itu. Anak anjing hitam jelas tahu ini lebih baik daripada siapapun, saat ia berjalan ke sisi King Feng dan berkata, apakah wujud sucimu telah dimurnikan oleh kekuatan kacau? Mengapa aku merasakan aliran energi kacau dari dalam tubuhmu? King Feng memutar matanya, dan merasa tak bisa berkata apa-apa lagi terhadap hidung anjing Black Puppy. Tak heran kalau anjing ini adalah leluhur dari kerajaan itu, hidungnya sangat sensitif, dengan hanya senyum tipis saja, ia sudah tahu apa saja yang sedang terjadi. King Feng mengulurkan kakinya, menendang anak anjing hitam ke samping, dan berkata, sebaiknya kau jangan biarkan ini keluar, atau aku akan mengubahmu menjadi daging cincang. Makhluk-makhluk dari alam suci universal dan fosil hidup pasti akan menculikku dan melakukan penelitian terhadapku. Mereka bahkan mungkin melatih tubuhku, dan memaksa energi kacau keluar dari tubuhku. Anak anjing hitam mengangguk, meskipun ia tahu bahaya yang dibicarakan oleh King Feng, ia tidak berani mengatakan apapun lagi. Bab 2314. Krisis Suelin. Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tahu. Aku tidak akan membiarkan ini keluar, kalau tidak, ini pasti akan membahayakanmu. King Feng lalu menceritakan hal ini kepada semua orang di sekitarnya, karena ia tahu betapa berbahayanya bakat besar yang dimilikinya. Sekarang, King Feng telah menyerap energi kekacauan dan membersihkan kotoran di dalam tubuhnya, karena di dalam tubuhnya terdapat harta karun kekacauan yang langka. Kini, harta karun chaos itu tersimpan di dalam kulit, otot, dan tulangnya. Jika makhluk-makhluk iblis tua dan fosil hidup dari alam suci universal ini mengetahuinya, mereka pasti akan membunuhnya, dan menyerap kekuatan chaos internalnya. Karena gaya kekacauan itu mempunyai tujuan lain, yaitu memperpanjang kehidupan. Orang-orang lain di sekitarnya juga mengangguk dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang King Feng. Tentu saja, mereka mempercayai mereka. Mereka semua telah menemaninya dalam berbagai tantangan dan merupakan sahabat karibnya. King Feng menatap Jenderal Abadi Pejuang Langit sekali, dan berkata, Senior, aku akan meninggalkan arena abadi jatuh dan kembali ke benua api merah. Istri, anak, dan teman-temanku masih menungguku di sana. Petik 2. Jenderal Abadi Petarung Langit mengangguk, dan secerca penyesalan muncul di matanya, saat ia berkata, cepat atau lambat kau harus pergi, tapi kau adalah pewaris Dewa Petir. Jangan mempermalukan namanya. Dewa Petir adalah kekuatan yang terkenal di era kehancuran alam semesta. King Feng mengangguk, dan berkata, Jenderal Abadi Pejuang Langit Senior, aku tidak akan mempermalukan nama Dewa Petir, dan aku pasti akan menghidupkan kembali pedang Dewa Petir. Petik 2. King Feng kemudian bertukar rahasia universal lainnya dengan Jenderal Abadi Petarung Langit dan bahkan mengetahui mengapa Dewa Petir meninggal sekitar 1 juta tahun yang lalu, yakni karena ia terluka parah oleh Dewa Iblis Kekacauan. Tentu saja, ini hanya di permukaan, alasan sebenarnya adalah karena ia dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Pengkhianat ini kini telah tiba di alam abadi, dan merupakan kekuatan Raja Abadi yang terkenal. Yang berarti bahwa sekarang, posisi King Feng sangat berbahaya. Ia pernah berjanji kepada Peribulan bahwa begitu ia memasuki alam abadi, ia akan membantunya membunuh Raja Abadi 9 kepala, ditambah Raja Abadi lain yang telah membunuh Dewa Petir. King Feng melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jenderal Abadi Petarung Langit, lalu dia memimpin Dewa Darah, Gadis Suci Linglong, Gadis Suci Kayu Jernih dan yang lainnya meninggalkan arena Dewa Jatuh. Mereka menemukan suatu posisi, dan inilah posisi pertama yang didatangi King Feng saat ia masuk. Saintes Linglong dan Saintes Clearwood awalnya ingin masuk ke sekte orang suci universal mereka sendiri, tetapi setelah berpikir, mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi. Itu karena mereka selama ini ikut dengan King Feng, dan semua Santa Suci universal lainnya telah meninggal. Jika Santa Linglong dan Santa Suci Kayu Jernih kembali, maka mereka pasti akan diganggu oleh makhluk-makhluk dan setan-setan sekte suci lainnya, atau bahkan tertangkap. Jadi, Saintes Linglong dan Saintes Clearwood mengikuti King Feng kembali ke benua api merah. Ketika King Feng menemukan posisi ruang, dia merentangkan kedua tangannya, merobek kekosongan, dan segera muncul pada posisi spasial, yaitu sebuah susunan besar. King Feng mengeluarkan banyak batu spiritual, lalu batu-batu spiritual itu disusun dalam 18 posisi di sekeliling susunan itu, dan sambil bernyanyi, tangan kanannya menepuk dengan kuat, saat seluruh susunan itu melepaskan energi yang sangat besar. Wuss! King Feng melangkah masuk, sebagai darah abadi, dan yang lainnya juga memasuki susunan transportasi spasial. Setelah semua orang memasuki barisan, seberkas cahaya pertahanan besar terbentuk, kekosongan terkoyak, dan benda-benda beterbangan keluar.
Saat ini, di kedalaman Laut Darah, Suelin dan yang lainnya baru saja bertarung. King Feng adalah penguasa planet benua api merah tua, dan sangat kuat, karena kultivator lainnya tentu tidak berani mengganggu Suelin dan yang lainnya. Akan tetapi, Suelin dan yang lainnya kini menghadapi keadaan darurat. Lebih tepatnya, mereka bertemu dengan tamu tak diundang, yang adalah seorang pemuda. Pemuda ini berusia sekitar 20 tahun, tampan, tinggi, beralis tajam, berpunggung tegak, dan berbaju putih yang berkibar tertiup angin. Akan tetapi, mata pemuda ini memancarkan hasrat dan kilatan energi jahat. Pemuda berpakaian putih ini bukan berasal dari benua api merah, melainkan dari planet semesta lain. Saat dia melintas di atas langit benua api merah, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang planet ini, seolah-olah ada aliran energi garis keturunan misterius yang menariknya. Kemudian, pemuda berbaju putih ini naik ke benua api merah tua. Dengan mata surgawinya, dia merasakan jejak Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu dan yang lainnya di kedalaman Laut Darah, lalu dia pun bergegas menghampiri. Pemuda berpakaian putih segera menyadari perbedaan dalam garis keturunan Suelin. Pemuda berpakaian putih itu bahkan ingin menculik Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, Little Apple dan lainnya. Suelin dan yang lainnya tentu saja tidak setuju, sehingga pertempuran hebat terjadi antara mereka dan pemuda berpakaian putih. Siapakah yang menyangka bahwa pemuda berbaju putih ini akan begitu kuat, hingga ia mampu melawan Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu, dan yang lainnya sendirian tanpa ada kerugian sedikitpun. Adapun kultivator benua api merah lainnya yang datang membantu Suelin dan yang lainnya, dia membunuh mereka semua dalam satu tarikan napas. Pemuda berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Nona cantik, kulihat darahmu sangat berbeda, ada energi binatang dewa, dan nona cantik itu memiliki garis keturunan abadi. Lumayan, kurasa sebaiknya kau ikut denganku, kalau tidak, kau akan menderita." Semburat amarah muncul di wajah Suelin yang menarik, saat dia mendengus dingin, meludah, dan berkata, "Teruslah bermimpi." Suelin kini telah membangkitkan sebagian garis darah Phoenix-nya, dan dia menyemburkan nafas api Phoenix. Ini adalah api 9 warna, yang berbeda dari api emas milik King Feng, tetapi suhunya sangat tinggi, yakni 35.000 derajat. Kemanapun api Phoenix lewat, ia membakar habis kehampaan, waktu, ruang, dan segala sesuatu di sekitarnya pun meleleh. Namun tidak terjadi apa-apa saat api Phoenix tiba di hadapan pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu hanya perlu mengangkat jari-jarinya, menunjuk pelan, lalu ia pun menghancurkan ruang itu, karena ruang itu langsung menyerap api Phoenix ke dalam kehampaan, yang merupakan bagian dari ruang dimensi. Wajah Suelin berubah, raut terkejut muncul di wajahnya yang menawan. Ia tak pernah menyangka pemuda berbaju putih ini begitu mahir dalam teknik spasial dan bahkan telah mengalihkan apinya. Ini berarti serangannya yang kuat pun tak akan mampu melukai lawannya. Ruyan Liu dan Meng Yaosu mengalami situasi yang sama. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak begitu menguasai teknik spasial. Setiap serangan yang mereka lancarkan dengan mudah dihindari oleh pemuda berbaju putih, atau malah dipindahkan ke ruang dimensi. Pemuda berpakaian putih berdiri dalam kehampaan, dan tertawa terbahak-bahak, karena dia sama sekali tidak peduli pada Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu dan yang lainnya. Sebab, tidak peduli bagaimana wanita itu menyerangnya, atau seberapa kuat serangannya, itu tidak akan menyakitinya sedikitpun. Pemuda berpakaian putih itu hanya perlu mengarahkan jarinya dengan ringan, dan dia dapat mentransfer semua serangan mereka ke ruang dimensi. Bab 2315. Ruang dimensi. Ruang dimensi merupakan bagian dari teknik spasial, dan pemuda berbaju putih sangat memahami hal ini karena ia dapat mengaktifkannya dengan bebas. Selain itu, terdapat banyak lapisan di dalamnya, karena tidak hanya ada ruang 1 dimensi, tetapi juga ruang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Ada ruang-ruang dimensi di antara ruang-ruang yang berbeda, dan ada ruang-ruang lain di antara ruang-ruang dimensi. 1 jam kemudian, Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu, dan yang lainnya semuanya bernapas dengan lelah, karena mereka jelas telah kehilangan banyak esensi vital fisik dan suci dari pertarungan yang ekstensif. Akan tetapi, mereka masih belum dapat mengenai tubuh pemuda berbaju putih itu, dan dia berdiri di sana tanpa terluka sedikitpun. Ditambah lagi, pemuda berpakaian putih itu melepaskan energi yang sangat kuat, karena ia telah mencapai alam setengah abadi, yang membuat wajah semua kultivator lain di dekatnya sedikit berubah. Meng Yaosu berjalan ke sisi Suelin, dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan, Sue? Serangan kita sama sekali tidak bisa melukainya, lagi pula dia bahkan belum menyerang. Lagi pula, aku punya firasat kita tidak akan bisa mengalahkannya jika dia menyerang." Suelin menggelengkan kepalanya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ruyan Liu di samping juga tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka semua sangat kuat, dengan garis keturunan yang kuat di tubuh mereka, tetapi mereka sama sekali tidak memahami teknik spasial. Yang terpenting, perbedaan di wilayah mereka terlalu drastis.
Pemuda berbaju putih itu memiliki kekuatan setengah abadi, sementara mereka adalah orang suci yang sempurna, sehingga mereka secara alami sangat berbeda. Keringat menetes di wajah menawan Ruyan Liu tanpa henti, sementara mata si apel kecil berkedip tanpa henti di pelukannya, dan sepertinya dia tidak menyukai pemuda berpakaian putih ini. Little Apple lebih cerdas untuk usianya, dan mengerti banyak hal, karena dia juga tahu bahwa ibu dan bibinya semuanya dalam bahaya. Tiba-tiba, si apel kecil berkata dengan pelan, "Bu, kita bisa membiarkan ayah mengalahkan pemuda berbaju putih ini." Mata Ruyan Liu bergerak, dan dia berkata pelan, "Aku hampir lupa tentang King Feng." Dia berbalik menatap Suelin, dengan sedikit keanehan di matanya. Suelin mengerutkan kening dan menatap Ruyan, lalu berkata, "Apa yang kau lihat dariku?" Ruyan memutar bola matanya. Sekarang bukan saatnya mereka bertarung, karena mereka menghadapi musuh bersama, pemuda berbaju putih. Jika pemuda berpakaian putih itu menangkap mereka, maka tak seorang pun dari mereka akan berakhir baik. Ruyan Liu berkata, "Sue, kau istri King Feng dan kau punya koneksi mental dengannya. Kau bisa menggunakan teknik komunikasi jiwamu untuk memberitahunya bahwa kita dalam bahaya di sini, dan membawanya kembali secepat mungkin." Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mencobanya, tapi aku tidak bisa mengomunikasikannya sama sekali." Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu karena kamu masih terlalu jauh dari King Feng. Jika dia sedang dalam perjalanan pulang sekarang, yang kamu butuhkan hanyalah koneksi mental. Dia akan bisa merasakannya dengan jelas dalam jarak dekat dan akan segera kembali. Kau juga sudah melihatnya, pemuda berbaju putih di hadapan kita itu terlalu kuat, dan dia menguasai teknik ruang dimensi. Kita sama sekali tidak memahami teknik ini, hanya King Feng yang mengerti teknik spasial, jadi mungkin dia bisa mengalahkan pemuda berbaju putih ini setelah dia kembali." Sue mengangguk, dia juga tahu bahwa koneksi mental memiliki batasan jarak, hanya berguna dalam jarak 10.000 km, dan tidak akan berguna di luar 10.000 km. Sue berkata, "Kalian berdua halangi pemuda berpakaian putih itu dulu, jangan biarkan dia menyadari apapun, dan aku akan mencoba menghubungi King Feng." Sue menyalurkan Phoenix Chain internalnya, saat tubuhnya melepaskan api merah, dan totem Phoenix bangkit. Burung Phoenix berdiri di atas segalanya, dan memandang ke bawah dari langit, sebagaimana ia memandang ke bawah ke seluruh alam semesta dari lamanya waktu. Seberkas gelombang suara mental terbentuk dari dalam totem Phoenix Sue. Bahasa misterius itu kemudian menyebar ke seluruh kedalaman alam semesta. Hanya Sue dan King Feng yang dapat merasakan gelombang suara ini, sementara yang lain tidak merasakannya sama sekali. Akan tetapi, naskah jimat Phoenix misterius ini tidak menerima respons apapun setelah menyebar sejauh 10.000 km, yang berarti Sue gagal menghubungi King Feng, dan King Feng tidak berada dalam jangkauan 10.000 km. Sedikit kekecewaan tampak di wajah Sue, dia tahu bahwa King Feng tidak akan kembali secepat itu, dan mereka telah menunggu cukup lama di kedalaman Laut Darah. Meng Yaosu tentu saja memperhatikan situasi Sue dari jarak yang tidak jauh. Ia melihat Sue tampak sangat kesal, dan ia juga sangat khawatir, karena mereka semua kini menaruh harapan pada King Feng. Meng Yao menggunakan pedang perinya untuk menyerang pemuda berbaju putih itu tanpa henti, sementara ia terus mengirimkan pesan mental kepada Sue ke arah lain, "Sue, jangan menyerah. Terus gunakan bahasa Phoenix spesialmu untuk menghubungi saudara Li, aku yakin dia pasti akan merasakannya." Sue mengangguk, dan terus melepaskan naskah jimat totem Phoenix tanpa henti, dan naskah jimat itu menembus kehampaan, dan menyebar kemana-mana. Sementara itu, King Feng baru saja memimpin kelompok itu melintasi ruang dan waktu. Mereka memasuki terowongan spasial, yang merupakan susunan transmisi duo kuno, dan ia memimpin semua orang menuju benua api merah. Anehnya, King Feng merasa cemas, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Anak anjing hitam bertanya ketika melihat King Feng cemas, "Apakah kamu baik-baik saja?" King Feng mengangguk dan berkata, "Ya, aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi di benua api merah. Itu firasatku." Petik 2. Wajah anak anjing hitam berubah, dan ia berkata, "Suami istrimu dengan Suelin, dan Sue memiliki garis keturunan Phoenix, sementara kau memiliki darah naga. Darah naga dan darah Phoenix memiliki hubungan alami. Tapi, kekuatan Sue lebih rendah, dan hanya bisa mencapai 10.000 km. Kalau kau merasa cemas, pasti ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Kita harus segera kembali ke benua api merah. Kau harus sadar bahwa meskipun kau adalah penguasa benua api merah, dan para kultivator di daratan tentu saja tidak akan menyakiti Sue, tapi jangan lupa, ada banyak sekte suci lain di dalam alam suci universal. Makhluk-makhluk tua dan fosil hidup itu semuanya sangat kuat, begitu pula murid dan pewaris mereka. Jika Sue dan yang lainnya bertemu orang-orang itu, mereka pasti akan kalah." King Feng mengangguk, dengan sedikit kecemasan muncul di matanya, sepertinya kecepatan susunan transmisi harus ditingkatkan sekarang. King Feng tidak ragu sedikit pun, saat dia langsung mengeluarkan semua batu spiritual di cincin interspatialnya. Batu-batu spiritual ini bukanlah batu spiritual biasa,
karena semuanya adalah batu abadi yang diperoleh King Feng dari Istana Abadi Guntur. King Feng menuangkan banyak batu abadi di sekitar susunan transmisi spasial ini, dan meningkatkan kecepatannya hingga 3 kali lebih cepat. Karena kecepatannya yang amat tinggi, orang-orang di sekitarnya tak kuasa berdiri diam, bahkan ada yang terjatuh ke tanah dengan wajah pucat pasi, dan menyemburkan darah. Kekuatan saintes kayu jernih dan sein laut darah adalah yang terendah, jadi luka mereka paling berat. King Feng harus meningkatkan kecepatannya, jadi dia mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin interspatialnya dan membiarkan mereka memilikinya. Bab 2316. Kembali ke kedalaman laut darah. Wuss! King Feng melesat menuju benua api merah secepat kilat. Ketika mereka hanya berjarak 10.000 km dari susunan transmisi spasial, wajah King Feng tiba-tiba berubah. Itu karena King Feng merasakan pesan totem Phoenix Sui dalam jarak 10.000 km. Ini adalah naskah jimat misterius yang dapat menghubungkan pikiran. King Feng memecahkan naskah jimat tersebut, dan segera mengetahui bahwa Sui Lin, Ruyan Liu dan yang lainnya sedang dalam bahaya, dan ini membuatnya sangat marah. Sialan, siapa dia? Beraninya dia menyerang istriku. Dia bahkan ingin menangkap Ruyan Liu dan Little Apple. Jangan biarkan aku melihatmu, atau aku akan mengulitimu. Niat membunuh di hati King Feng melesat, saat ia berkata dengan wajah dingin dan muram. Ini berarti bahwa tidak pernah ada kebencian sebesar ini pada seseorang. Pemuda berbaju putih ini sudah melampaui standarnya, beraninya dia menyinggung perasaannya. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit berdiri di samping King Feng, dan tentu saja mendengarnya. Mereka gemetar, bulu kuduk mereka berdiri. Si anak anjing hitam tahu akibat amukan King Feng. Itu pasti cukup untuk menghancurkan ruang angkasa, dan tidak akan mengherankan jika dia menghancurkan seluruh planet. Pada saat yang sama, anak anjing hitam juga tahu bahwa Sui Lin dan yang lainnya pasti dalam bahaya di benua api merah. Di dalam dunia suci universal ini, terdapat banyak sekte suci tersembunyi yang kuat, yang bahkan lebih kuat daripada sekte suci 5 elemen. Begitu mereka mengetahui tentang garis keturunan di tubuh Sui Lin dan Ruyan Liu, mereka pasti akan mencoba mencurinya. Anak anjing hitam berkata, jangan buang waktu. Kita harus cepat kembali, atau akan mengerikan jika Sui Lin ditangkap oleh mereka. King Feng mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu. Petik 2. Meskipun King Feng telah menempatkan semua batu abadi di sekitar susunan transmisi kuno ini, dan telah meningkatkan kecepatan susunan transmisi cukup banyak, tetapi ia masih merasa bahwa susunan transmisi itu lambat. King Feng mengulurkan tangan kanannya, dan langsung menekan di depan susunan transmisi, dan mentransfer energi internalnya ke dalamnya. Dengan suara gemuruh, kecepatan susunan transmisi tiba-tiba meningkat cukup banyak, dan setidaknya 2 kali lebih cepat. Deretan transmisi melesat secepat kilat, membuat sein laut darah dan saintes kayu jernih tak mampu menahannya. Mereka jatuh ke tanah, dan terus-menerus batuk darah. King Feng tidak punya waktu untuk mengurus mereka, dan tidak punya waktu untuk memberi mereka ramuan, karena dia hanya ingin kembali ke benua api merah sesegera mungkin. King Feng telah mengetahui bahwa mereka sedang menunggunya di kedalaman laut darah melalui naskah jimat totem Phoenix yang dikirim Sui. King Feng juga telah mengatur koordinat spasial di sana. Susunan transmisi kuno terbentuk menjadi sinar petir yang segera membawa King Feng dan yang lainnya mendekati kedalaman laut darah. Kemudian, dengan kuat, King Feng menepuk susunan transmisi, dan langsung membuat lubang besar di depan kehampaan. Tubuh King Feng bergerak, berubah menjadi seberkas petir, dan melesat keluar. Anak anjing hitam, Dewa Darah, Orang Suci Linglong, Orang Suci Laut Darah, Orang Suci Kayu Jernih, dan ular pemakan langit semuanya mengikuti dari dekat di belakang King Feng, dan bergegas menuju kedalaman laut darah. Mereka semua merasakan kemarahan King Feng pada saat yang sama, mereka juga merasakan luapan amarah yang terpendam di dalam. Tepat saat tubuh King Feng tiba di luar kedalaman laut darah, ia menyadari bahwa semua air laut darah telah menguap. Akan tetapi, King Feng tidak terlalu memperhatikannya, sebaliknya dia melihat ke arah langit. Dia melihat di langit yang tingginya lebih dari 10.000 meter, seorang pemuda berpakaian putih meraih Sui Lin. Sekalipun Sui berjuang sekuat tenaga, dan bahkan menggunakan serangan Phoenix, dia masih dengan mudah dipindahkan ke ruang dimensi lain oleh pemuda itu, dan diserang. Pada saat yang sama, telapak tangan pemuda berbaju putih itu secepat kilat, karena tiba tepat di atas lengan Sui, dan menangkapnya di detik berikutnya. Seberkas cahaya dingin muncul di mata King Feng, dan dia memancarkan sinar cahaya Yin Yang. Cahaya Yin yang memiliki warna hitam dan putih, dan terjalin dengan kecepatan luar biasa. Cahaya itu merobek kehampaan, dan cahayanya menerangi seluruh langit dan bumi, saat tiba di hadapan pemuda berbaju putih itu. Wajah pemuda berpakaian putih itu berubah, saat dia merasakan semburan kekuatan besar dari cahaya hitam putih, dan semua rambut di telapak tangannya berdiri. Pemuda berpakaian putih itu tidak lagi mengarahkan pandangannya ke arah lengan Sui, sebaliknya dia cepat-cepat menarik kembali lengannya. Sayangnya, cahaya Yin yang milik King Feng terlalu cepat, dan tetap saja melewati telapak tangannya.
Telapak tangannya berdarah karena tebasan itu, dengan luka. Wajah pemuda berpakaian putih itu berubah, dan seberkas cahaya dingin muncul di matanya. Dia adalah sosok setengah abadi yang tersohor, dan termasuk salah satu sekte tertua di alam suci sejagat. Ia menjelajahi dengan bebas di antara puluhan ribu bintang dan planet, dan melewati semuanya tanpa luka. Ia belum pernah bertemu siapapun yang bisa mengalahkannya. Bahkan Patriark Lima Elemen yang setengah abadi telah memperlakukan pemuda berpakaian putih dengan hormat setelah dia menyadari identitas pemuda berpakaian putih dan tidak berani menyinggungnya sama sekali. King Feng melukai pemuda berbaju putih, dan terlihat jelas betapa marahnya dia. Ia merasa martabat dan identitasnya terhina, dan pemuda berbaju putih itu menatap dingin ke arah King Feng di hadapannya, sambil berkata dengan amarah yang membara, "Brengsek, beraninya kau melukaiku. Kau tahu siapa aku?" King Feng mendengus dingin, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Kenapa aku peduli siapa dirimu? Apa kau ini? Beraninya kau merebut wanitaku. Jangan harap kau bisa pergi dari sini hari ini." Petik 2. Suara King Feng mengandung nada dingin yang menusuk, yang membuat orang lain gemetar. Mata Sue, Ruyan, dan Meng Yao semuanya memancarkan kegembiraan dan kegembiraan setelah melihat King Feng. Dulu, mereka selalu mengkhawatirkan King Feng. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada King Feng begitu ia memasuki dunia universal yang tak dikenal. Namun, kini setelah mereka melihat King Feng kembali tanpa cedera, masing-masing dari mereka tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sue berhamburan ke pelukan King Feng, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Selama waktu ini, Sue sama sekali tidak bisa menghubunginya, meskipun ia mencarinya di sekitar 10 planet. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Ditambah lagi, mereka tidak mempunyai kesempatan melawan pemuda berbaju putih sebelumnya dan hampir tertangkap, yang membuat mereka takut bahkan sampai sekarang. Sue bahkan sampai menangis terseduh-seduh, dan dia merasakan gelombang rasa syukur di hatinya. King Feng mengulurkan tangan kanannya dan membantu Sue menghapus air mata dari wajahnya, sambil berkata, "Sayang, jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang." Petik 2. Pemuda berpakaian putih melihat wanita yang disukainya jatuh ke pelukan King Feng, dan matanya dipenuhi amarah besar, seolah-olah mainan yang dicintainya telah dicuri oleh orang lain. Pemuda berbaju putih itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan raksasa berukuran jutaan kaki pun terbentuk. Telapak tangannya menepuk ke bawah dan begitu kuat hingga mampu menghancurkan seluruh benua api merah. Bagi pemuda berbaju putih ini, dia tidak akan merasa sedih atau menyesal bahkan jika dia membunuh semua orang di benua api merah. Bab 2317. Kekuatan Penguasa. King Feng menatap telapak tangan besar yang luasnya lebih dari 10 juta kaki di atas kepala pemuda berpakaian putih itu, dan matanya menjadi dingin, saat seberkas cahaya dingin muncul di matanya. King Feng jelas merasakan niat membunuh di mata pemuda berkulit putih itu. Pemuda berpakaian putih itu sudah memperlakukan seluruh penduduk daratan sebagai semut, yang bisa dibunuhnya tanpa peduli. Semua kultivator di benua api merah terkejut, semua jatuh ke tanah dan tak bisa bergerak. Mereka menatap telapak tangan raksasa itu seolah melihat kematian. Raksasa ini sungguh luar biasa besarnya, menutupi langit, memenuhi kehampaan, dan memenuhi seluruh benua api merah, seolah-olah kiamat akan tiba. Beberapa tubuh manusia biasa bahkan meledak. Di dalam istana Kekaisaran Lingyun, Kaisar Lingyun menyaksikan pemandangan ini. Dia adalah seorang suci yang mengolah dirinya sendiri dan tidak mampu memahami kekuatan dahsyat ini secara mendalam. Kaisar Lingyun membuka mulutnya, dan dengan suara cipratan, ia memuntahkan darah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya hampir meledak. Seorang wanita yang menarik dan anggun duduk di sampingnya, mengenakan mahkota dan gaun, yang pasti adalah permaisuri. Permaisuri memandang Kaisar Lingyun dan berkata, "Suamiku, ada apa? Mengapa ada kekuatan sebesar ini? Siapa yang ingin menghancurkan benua api merah kita?" Kaisar Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Entahlah. Hanya ada satu planet suci di benua api merah kita, dan planet itu baru saja muncul. Planet itu tidak sebanding dengan sekte-sekte suci kuno di alam suci universal, entah bagaimana kita bisa menyinggung mereka. Hanya penguasa kita yang bisa menyelamatkan kita sekarang." Wajah cantik sang ratu berubah pucat dan semburat kekecewaan tampak di mata indahnya. Mereka tahu bahwa King Feng telah menghilang beberapa waktu lalu dan telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencari ke seluruh 10 planet, namun tidak dapat menemukan jejak King Feng sama sekali. Kini, seluruh benua api merah menghadapi krisis besar, dan hidup mereka bergantung pada apakah keadaan dapat berubah atau tidak. Tentu saja, perubahan keberuntungan terbesar hanya akan terjadi jika King Feng muncul, tetapi ini sangat kecil kemungkinannya. Kini, semua kultivator benua api merah tua menoleh ke kedalaman laut darah. Mereka tahu bahwa setelah telapak tangan ini ditepuk, seluruh daratan akan berubah menjadi abu, dan semua manusia di dalamnya akan lenyap dan berubah menjadi kabut berdarah. Tentu saja, King Feng tidak akan membiarkan benua api merah menghilang, jadi setelah dia meninggalkan bumi, tempat pertama yang ditujunya adalah benua api merah.
Meskipun, King Feng telah bertarung dengan penguasa planet benua api merah, Kaisar Api Merah, dan telah membunuhnya, King Feng sudah melihat benua api merah sebagai rumah keduanya. Dia telah bertemu banyak teman di sini dan tidak bisa hanya melihat mereka mati. Tanpa ragu sedikit pun, King Feng langsung mencabut pedang abadi gunturnya. Tepat saat pedang abadi guntur terhunus, ia melepaskan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Guntur ini berwarna 9, menyebar ke langit dan turun ke neraka. Guntur ini memenuhi seluruh langit dan bumi, membentuk retakan besar dan suara percikan yang keras terdengar. Pedang abadi guntur merupakan benda abadi, dan seluruh ruang di sekitarnya merupakan ruang suci, jadi wajar saja jika benda itu tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Angin sepoi-sepoi mengaktifkan kekuatan esensi vital abadi internalnya dan mentransfernya ke pedang abadi gunturnya. Pedang itu melepaskan cahaya 9 warna yang semakin terang, menerangi seluruh benua api merah. Tubuhnya melesat ke angkasa dan langsung terbang setengah jalan. Kemudian, ia mengayunkan pedang abadi gunturnya dan menerjang telapak tangan raksasa di angkasa. Pada saat yang sama, semua pembudidaya mandiri melihat pemandangan ini. Sesosok manusia kecil mengayunkan pedang panjangnya, seraya menyerbu ke arah telapak tangan berukuran lebih dari 10 juta kaki di langit, seakan-akan seekor semut hendak menjegal seekor gajah. Kau lihat, pemuda dengan pedang itu mirip sekali dengan penguasa kita, King Feng. Apa kau pikir itu dia? Bagaimana menurutmu? Pasti itu penguasa kita. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hebat sekali, penguasa kita muncul ketika benua api merah kita menghadapi krisis yang mengancam jiwa. Penguasa kita adalah penyelamat benua api merah kita, dan kita akan baik-baik saja selama dia ada. Pada saat itu, semua kultivator dari benua itu memandang ke arah King Feng. Beberapa kultivator kuat mengenali identitasnya dan begitu gembira hingga seluruh tubuh mereka gemetar, seperti Kaisar Ling Yun, King Qingmu, dan mereka yang berasal dari Paviliun Arai, Paviliun Harta Dharma, Paviliun Planet, dan Aliansi Bisnis Api Merah. Mereka semua sangat gembira, karena mereka semua memiliki hubungan yang cukup baik dengan King Feng di masa lalu. Tubuh pemuda berbaju putih itu membubung tinggi ke angkasa, dan ia berkata dengan nada meremehkan, betapa lemahnya, bagaimana mungkin kau mau melawan telapak tanganku? Tidakkah kau tahu bahwa aku setengah abadi? Telapak tangan ini bisa menghancurkan segalanya menjadi abu. Pergilah ke neraka. Seluruh waktu, ruang, kehampaan, dan semua hal lainnya dihancurkan oleh telapak tangan pemuda berbaju putih itu. Garis demi garis retakan bermunculan bersamaan dengan lubang hitam satu demi satu, dan orang bisa melihat tanda-tanda pecahan dimensi. Beberapa ratus gunung tinggi di dekat kedalaman laut darah semuanya berubah menjadi abu secara tiba-tiba, tidak mampu menahan kekuatan besar ini sama sekali. King Feng mengeluarkan pedang abadi gunturnya, tetapi tidak berpengaruh. Pedangnya ditebaskan, dan langit serta tanah runtuh, tanpa bulan atau matahari, karena tiba-tiba menghalangi kekuatan telapak tangan besar itu. Pada saat yang sama, pedang abadi guntur melesat menembus langit, dan dengan suara benturan, pedang itu menghancurkan semua retakan di depannya. Lalu, tanpa henti, pedang itu menghantam telapak tangan raksasa itu dengan keras. Dua aliran energi besar itu saling berbenturan, dan suara keras yang menghancurkan langit memenuhi angkasa. King Feng mengaktifkan sinar cahaya pertahanan besar yang menghalangi penyebaran gelombang suara keras, dan mencegah para kultivator benua api merah terluka. Pada saat berikutnya, di bawah sorot mata terkejut semua kultivator benua api merah, telapak tangan saripati vital abadi yang berukuran lebih dari 10 juta kaki yang dibentuk oleh pemuda berpakaian putih itu meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap dalam alam semesta. Pada saat yang sama, pemuda berbaju putih itu mundur selangkah, wajahnya agak pucat. Ia merasakan sedikit nyeri di tangan kanannya, jelas ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat serangan sebelumnya dengan King Feng. Hormati penguasa, bunuh penyusup itu. Penguasa itu terlalu kuat, bunuh dia untuk membalaskan dendam rakyat kita. Penguasa, penyusup itu telah membunuh banyak kultivator daratan utama kita, jangan biarkan dia lolos. Banyak kultivator benua api merah menyaksikan betapa kuatnya King Feng. Setelah pedang itu menghancurkan pemuda di telapak tangan putih, mereka semua sangat gembira, seolah-olah sedang berada dalam ekstasi. Mereka berteriak keras tanpa henti dan bersorak untuk King Feng. Wajah Kaisar Ling Yun, Permaisuri, pemimpin aliansi bisnis api merah, dan yang lainnya semua dipenuhi kegembiraan, karena King Feng telah mengalahkan pemuda berpakaian putih, yang berarti telah menyelamatkan nyawa mereka. Wajah pemuda berpakaian putih itu menjadi gelap dan merasa bahwa status dan kekuasaannya dihina. Bab 2318. Koordinat jiwa. Pemuda berbaju putih itu menatap King Feng dan berkata dengan penuh amarah, dasar penduduk asli, kenapa kau begitu kuat? Tapi mustahil bagimu untuk mengalahkanku hanya dengan kekuatan fisikmu. Selanjutnya, aku akan menunjukkan betapa kuatnya ruang dimensiku. Pemuda berbaju putih itu menyatukan kedua tangannya dan membentuk isyarat tangan. Mantra ini sangat aneh,
karena mengandung elemen dimensi keempat dan berbeda dari semua mantra pengembangan diri yang pernah dilihat oleh King Feng sebelumnya. Nyanyian itu membentuk sebuah lubang bundar misterius, dan pemuda berpakaian putih itu langsung melemparkan lubang bundarnya ke arah King Feng. King Feng merasakan tubuhnya bergerak, dan dengan suara, swoosh, King Feng menghilang di saat berikutnya dan memasuki ruang lain. Semua orang di sekitar merasa cemas setelah melihat King Feng menghilang. Penguasa itu begitu kuat saat itu, saat ia menghancurkan pemuda di telapak tangan putih yang tingginya lebih dari 10 juta kaki hanya dengan satu tebasan pedang, tetapi mengapa ia menghilang? Pemuda iblis berpakaian putih itu menguasai teknik spasial dan telah memindahkan penguasa kita ke ruang lain. Apa yang harus kita lakukan? Apakah penguasa dalam bahaya? Teknik spasial ini sangat misterius, dan hanya beberapa sekte kuno di alam suci universal yang mengetahuinya. Para petani di dekatnya berdiskusi, tetapi mereka tidak dapat memikirkan ide apapun. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan bunuh diri dengan kekuatan mereka saat ini, dan sebelum mereka sempat mendekati pemuda berbaju putih itu, mereka akan berubah menjadi abu. Wajah Suelin, Meng Yaosu, dan Ruyan Liu dipenuhi kekhawatiran. Mereka baru saja bertarung cukup lama dengan pemuda berbaju putih itu, dan tentu saja tahu betapa kuatnya pemuda berbaju putih itu. Mereka juga bukan lawannya, terutama dalam teknik ruang dimensi. Tiba-tiba, Sue sedikit mengernyit, karena ia melihat banyak orang tak jauh darinya. Ada anak anjing hitam, ular pemakan langit, tikus pencari harta karun, dewa darah, wanita suci linglong, dan orang suci laut darah. Sue tentu saja berpikir aneh bahwa begitu banyak orang muncul secara tiba-tiba. Dia tentu tahu tentang Black Puppy, tetapi dia tidak tahu tentang banyak wanita lainnya, yang membuatnya waspada. Namun, Sue juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menanyai wanita-wanita itu, dan yang terpenting, dia harus menemukan King Feng. Begitu kultivator tenggelam ke dalam ruang dimensi, mereka akan kehilangan diri mereka sendiri, dan jika mereka tidak menemukan jalan keluar, maka mereka akan tertiup kemana-mana di dalam alam semesta dan akhirnya mati. Sue menatap Black Puppy dan berkata, Blackie, cepat pikirkan solusinya, dan keluarkan suamiku dari ruang dimensi. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik spasialku terlalu lemah, aku tidak bisa membantu King Feng. Tapi jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada King Feng. Dia sangat menguasai teknik spasial, jadi dia akan segera keluar. Sue dan Ruyan keduanya rileks setelah mendengar Black Puppy. Saat itu, King Feng sudah memasuki ruang misterius, yang sama sekali berbeda dari ruang-ruang yang pernah dimasuki King Feng sebelumnya. Itu adalah ruang berdimensi independen, seperti dimensi keempat atau kelima. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi King Feng sebelumnya, entah bumi, atau benua api merah, semuanya adalah ruang dimensi ketiga. Setelah memasuki ruang dimensi keempat, seolah-olah muncul permukaan lain yang memanjangkan tubuh King Feng. Ia tidak bisa melihat jalan keluar, ditambah lagi tidak ada kultivator lain di dalamnya, karena sunyi seperti neraka yang dalam. King Feng melepaskan energi spiritualnya sendiri, karena ia ingin melihat seberapa besar ruang ini, tetapi ia menyadari bahwa energi spiritual yang baru saja dilepaskannya terputus saat mencapai beberapa ribu meter. Seolah-olah ada benda misterius di depan mereka, dan itu menghentikannya untuk maju. King Feng mengaktifkan tinju neraka pencekik internalnya, dan begitu dilepaskan, langit dan tanah runtuh. Namun, tidak ada efek apapun ketika serangan itu mendarat di atas ruang dimensi ini, seolah-olah sebuah tinju besar menghantam lautan luas, dan hanya menimbulkan beberapa gelombang. Kemudian, keadaan kembali tenang setelahnya. Karena tidak mau menyerah, ia pun menggunakan teknik lain, termasuk raungan singa, api emas, dan akhirnya, ia bahkan melepaskan pedang abadi guntur. Sayangnya, semua itu sia-sia dan tidak berhasil menembus ruang dimensi. King Feng melepaskan harta dharma dan serangan tinjunya tanpa henti ke ruang dimensi. Sayangnya, hanya gelombang kecil yang tertinggal di permukaan serangan, meskipun hanya ada sedikit retakan, pada akhirnya menghilang. Tidak peduli seberapa kerasnya serangan King Feng, dia tidak dapat menembus ruang dimensi ini sama sekali. Ini pertama kalinya bagi King Feng mengalami hal ini, karena tempat ini benar-benar berbeda dari kehampaan. Kehampaan adalah ruang yang dimasuki King Feng dari ruang lain, tetapi masih 3 dimensi, sedangkan ruang dimensi jelas merupakan ruang 4 dimensi. Pedang abadi guntur milik King Feng menembakkan cahaya pedang 9 warna yang menebas ruang dimensi. Sayangnya, itu sia-sia, karena hanya menimbulkan retakan besar pada ruang dimensi, tetapi ruang dimensi lainnya mengikuti di belakang ruang dimensi. Mata kanan King Feng mengeluarkan cahaya keemasan yang menembus kehampaan, karena dia ingin menggunakan pengetahuan naskah jimat spasial yang dipelajarinya sebelumnya untuk memecahkan ruang dimensi. Namun, King Feng menyadari bahwa itu tetap sia-sia. Ia hanya mempelajari pengetahuan ruang 3 dimensi sebelumnya, dan belum mempelajari apapun tentang ruang 4 dimensi atau lebih tinggi. Pemuda berpakaian putih di luar ruang dimensi itu tertawa, saat dia memandang ke bawah ke arah para kultivator benua api merah dengan pandangan meremehkan dan mengejek.
Pemuda berbaju putih itu berkata dengan dingin, dasar semut, mustahil bagi King Feng untuk membunuhku. Dia sama sekali bukan lawanku. Ruang dimensiku bisa menangkap siapapun. Jika mereka tidak keluar, mereka akan mati karena usia tua di dalam. Sang Dewa Darah sedikit mengernyit dan sangat kesal dengan apa yang dikatakan pemuda berpakaian putih itu. Dia adalah penguasa klan darah sejuta tahun lalu dan pernah menjadi kekuatan kelas abadi, jadi wajar saja jika dia meremehkannya. Sang Dewa Darah mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menembakkan seberkas cahaya berwarna darah ke depannya. Dengan kecepatan luar biasa, cahaya itu menembus kehampaan, dan langsung tiba di hadapan pemuda berbaju putih itu. Pemuda berpakaian putih itu merasa takut, dia tidak pernah tahu bahwa kekuatan besar lainnya akan muncul setelah dia menangkap King Feng ke ruang dimensi. Pemuda berpakaian putih itu mengayunkan tinjunya dan menghantam cahaya berwarna darah dengan suara keras yang menggetarkan langit. Detik berikutnya, pemuda berbadan putih itu melangkah mundur dengan wajah pucat. King Feng baru saja mendorongnya kembali sekali dengan sebuah serangan, tetapi sekarang seorang wanita telah mendorongnya kembali, yang membuatnya malu. Pemuda berbaju putih itu menatap Blood Immortal, dan dengan penuh kebanggaan, ia berkata dengan dingin, siapa kau? Beraninya kau menyerangku? Kau tahu siapa aku? Blood Immortal melengkungkan bibirnya, dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Tepat saat itu, ular pemakan langit di sampingnya berkata pelan, darah abadi, kau sekarang adalah pelayannya, dan memiliki koneksi mental dengannya. Kau bisa melepaskan gelombang mental setengah abadi untuk membentuk koordinat jiwa. Dengan begitu, dengan bantuanmu, kau bisa keluar dari ruang dimensi. Ular pemakan langit adalah leluhur ular sebelumnya dan juga merupakan binatang dewa kehampaan. Ia pernah berkelana bebas di antara kehampaan, sehingga ia mengenal banyak ruang dimensi. Bab 2319. Menamparkan wajah Yan Wu. Sang Dewa Darah mengangguk setelah mendengar penjelasan ular pemakan langit dan berpikir kalau ular pemakan langit benar. Sang Dewa Darah mulai melepaskan energi rohnya, dia mencoba memasuki kehampaan dan berkomunikasi dengan King Feng. King Feng sedang bertarung tanpa henti dalam ruang dimensi dan merasakan gelombang deras dari dalam energi rohnya. King Feng merasakan itu berasal dari darah abadi, dan itu membuatnya gembira. Diam-diam, King Feng berpikir, ini hebat. Dewa Darah akhirnya mengirimiku gelombang. Aku bisa menggunakan jiwanya sebagai koordinat spasial dan melangkah keluar dari ruang dimensi. King Feng melepaskan energi rohnya, dan mulai berkomunikasi dengan energi roh Dewa Darah. Pada saat berikutnya, King Feng mengunci posisi Blood Immortal, dan kemudian King Feng mengayunkan tinjunya tanpa henti ke arah ruang dimensi di depannya. Meski tidak ada jalan keluar di depannya, tetapi King Feng tidak berhenti, karena dia tahu pasti ada ruang dimensi ketiga di balik ruang dimensi tersebut. Tentu saja, di bawah serangan tinju King Feng, retakan semakin banyak muncul di atas ruangan, menyebar kemana-mana, seperti cermin yang jatuh ke tanah. Akhirnya, King Feng langsung mengaktifkan darah naga dan kekuatan tulang naga di dalam dirinya, dan jari telunjuk kanannya berubah menjadi tulang naga, seraya menerjang dengan kuat ke arah dinding ruang dimensi. Dengan suara, benturan, retakan besar muncul di ruang dimensi, dan lubang besar muncul di depannya. King Feng terbang keluar, dan segera meninggalkan ruang 4 dimensi, saat ia memasuki ruang dimensi ketiga. King Feng menguasai betul naskah jimat ruang dimensi ketiga, tangan kanannya dengan kuat mengayunkan ke depan, dan merobek ruang dimensi ketiga menjadi retakan. Kaki kanan King Feng melangkah maju lagi, dan meninggalkan ruang dimensi ketiga, saat ia kembali ke kedalaman Laut Darah. Secara kebetulan, King Feng muncul di samping pemuda berpakaian putih itu. King Feng sangat marah terhadap pemuda berpakaian putih itu, sementara dia juga merasa takut. Dia tahu bahwa teknik spasial pemuda berpakaian putih ini sangat kuat, dan lebih kuat dari pemahaman King Feng tentang ruang. Akan tetapi, King Feng jelas merupakan yang terkuat dalam pertarungan jarak dekat, karena ia tak terkalahkan dalam ranah yang sama, jadi King Feng memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Tinju kanan King Feng tiba-tiba terayun dan menamparkan ke arah pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu merasakan hembusan angin kencang dari belakangnya, wajahnya pun berubah, lalu dia buru-buru berbalik dan mendapati King Feng di sana. Mata pemuda berpakaian putih itu berputar-putar, dan dipenuhi ketidakpercayaan. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan penuh keterkejutan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa keluar dari ruang 4 dimensiku? Pemuda berpakaian putih itu menyadari telapak tangan King Feng menyerang wajahnya dan tidak punya waktu untuk bertanya kepada King Feng. Pemuda berbadan putih itu buru-buru melangkah mundur dan berupaya menghindari telapak tangan King Feng, tetapi ia telah melemahkan King Feng, karena kekuatan fisik King Feng paling kuat dalam pertarungan jarak dekat. Telapak tangan King Feng secepat angin, dan langsung menamparkan wajah pemuda berpakaian putih itu. Ayah! Dengan suara, tamparan, langit dan bumi bergetar, saat 5 sidik jari yang jelas muncul di wajah pemuda berbaju putih itu. Gigi-giginya rontok, dan ia meludahkan beberapa. Semua kultivator di benua api merah terdiam,
mereka menatap pemuda berpakaian putih itu dengan kaget. Baru saja mereka semua memandang pemuda berbaju putih itu seperti dewa yang memiliki kekuatan tak terkalahkan, mampu menyelimuti langit dan ingin menghancurkan seluruh benua. Namun sekarang, mereka melihat bahwa King Feng sekarang dengan mudah menamparkan pemuda yang bagaikan dewa itu. King Feng melakukan ini dengan sengaja, ia ingin membangun kesan di depan semua kultivator di dekatnya, yaitu bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan lawan, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Kalau tidak, pemuda berpakaian putih itu akan meninggalkan kesan yang mengganggu di benak semua pembudidaya diri, dan itu akan merusak pelatihan mereka di kemudian hari, karena mereka akan dihantui olehnya. Di antara semua kultivator di dekatnya, hanya Dewa Darah, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit yang mengetahui rencana jahat King Feng, sedangkan yang lain tidak mengetahuinya. Beberapa orang di dekatnya bahkan mempertanyakan mengapa King Feng tidak langsung membunuh pemuda berbaju putih itu, tetapi malah menamparnya untuk mempermalukannya. Ah! Pemuda berpakaian putih itu membuka mulutnya dan berteriak kesakitan. Teriakan ini sangat keras, karena semua orang di seluruh benua api merah dapat mendengarnya, bahkan para kultivator di planet sekitar pun mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba semua orang melihat ke sana, dan mereka melihat dengan jelas sidik jari di wajah pemuda berpakaian putih itu, dan mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa kultivator mandiri menyaksikan sendiri kekuatan pemuda berbaju putih ini, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman apapun di hadapan King Feng. Pemuda berbaju putih itu menatap tajam ke arah King Feng, lalu ia berkata dengan amarah yang membara, "Bajingan, beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Akan kukatakan hari ini, aku Yan Wu, putra bungsu dari ketua sekte Federation." King Feng berdiri di sana dengan tenang, dan tidak mengatakan apapun. Baginya, sekte Federation sangat misterius, dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ada lebih dari 100.000 sekte orang suci di wilayah orang suci universal, dan King Feng hanya melihat sebagian kecilnya. Saintes Linglong dan Saintes Clearwood yang tak jauh dari situ mendengar pemuda berpakaian putih itu, dan raut wajah mereka berubah drastis, tanda-tanda keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka adalah orang suci dalam wilayah orang suci universal, dan tentu saja mengetahui kekuatan sekte orang suci bulu. Di era kehancuran alam semesta, sekte Saint Bulu adalah salah satu dari 10 sekte kuno terbesar di dunia suci universal. Konon, sekte mereka memiliki beberapa dewa abadi yang terbang menuju dunia abadi. Ditambah lagi, Master Sekte Federation, Feder Immortal, kini menjadi seorang abadi yang sangat terkenal. Di babak selanjutnya ketika gerbang abadi terbuka, ia akan bisa terbang ke alam abadi. Jika Patriark 5 Elemen merupakan kekuatan besar di wilayah orang suci universal utara, maka Feder Immortal akan menjadi penguasa wilayah orang suci universal selatan, dan dia hanya akan lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Feder Immortal. Wajah Saintes Linglong berubah, saat dia dengan keras memperingatkan, "King Feng, hati-hati, Yan Wu ini memiliki latar belakang yang hebat, dia pasti berasal dari sekte tertua di alam suci universal, dan memiliki hubungan dengan alam abadi." King Feng tidak peduli dengan apa yang dikatakan Saintes Linglong, dan dia tidak mengatakan apapun. Jika mereka ingin membandingkan latar belakang, status dan identitas, maka latar belakang King Feng pasti lebih hebat daripadanya. Ibunya King Feng merupakan Phoenix surga dan tanah, sedangkan ayahnya merupakan tuan muda dari kuil surgawi era kehancuran. Namun, King Feng tidak memberitahu semua orang tentang latar belakang dan identitasnya, karena dia tahu ibunya telah ditindas, dan ayahnya pergi ke alam abadi untuk menyelamatkan ibunya, jadi dia pasti akan pergi ke alam abadi suatu hari nanti. King Feng menatap Yan Wu di depannya, dan berkata dengan nada mengejek, "Kupikir kau akan lebih kuat, tapi kau hanyalah putra Feder Immortal." Petik 2. Yan Wu sangat marah saat melihat wajah King Feng dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Bab 2320. Pedang Naga Perak. Ayah Yan Wu, Dewa Bulu, memiliki reputasi besar di alam suci semesta sebagai salah satu dari 10 fosil hidup teratas. Setiap master sekte di alam suci pasti menyanjungnya, dan tak seorang pun pernah mengejeknya seperti yang dilakukan Li Qingshan. Dengan lambaian tangan kanannya, Yan Wu membentuk telapak tangan besar lainnya, menghantam ke arah King Feng Li. King Feng Li menggunakan Strangle Hellfish yang berubah menjadi tinju besar di kehampaan, menghancurkan telapak tangan Yan Wu. Bertarung dengan kekuatan fisik, Yan Wu bukanlah tandingan King Feng Li meskipun dia menggandakan kekuatannya. Seperti tornado, King Feng Li menerjang ke sisi Yan Wu dan sebelum dia sempat bereaksi, King Feng Li mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajahnya lagi, meninggalkan sidik jari merah di pipinya. Beberapa saat yang lalu, King Feng Li menamparkan pipi kanannya dan kali ini dia menamparkan pipi kirinya. Seketika, pipi Yan Wu membengkak seperti kepala babi merah. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Meskipun Yan Wu merupakan seorang master setengah abadi, ia bukanlah tandingan King Feng Li dalam pertarungan jarak dekat dan vitalitasnya yang abadi sepenuhnya berada di bawah kendali King Eng Li. Yan Wu berteriak dengan marah. Lagi pula, seumur hidupnya,
tak seorang pun pernah memukulnya seperti itu, bahkan ayahnya, Dewa Bulu, pun tak pernah memperlakukannya seperti ini. Dengan tekadnya, Yan Wu mengeluarkan sebilah pedang selebar 2 jari dan panjang 1,5 meter, yang memancarkan cahaya perak. Terbuat dari meridian naga perak, besi eboni berumur 1 juta tahun, dan susu dingin berumur 1 juta tahun, pedang itu sangat kuat. Dengan pola susunan yang terukir di atasnya, pedang itu menjadi senjata setengah abadi yang terkenal. King Feng Li menatap pedang perak di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Li King Feng berkata, seharusnya kau ingin menyerangku dengan pedang. Sepertinya kau tidak menginginkan pedang ini lagi. Yan Wu mendengus dan berkata, saudaraku, pedang panjang perak ini disebut pedang naga perak. Sebagai pedang setengah abadi, pedang ini dapat menghancurkan planet. Hari ini aku akan membelahmu menjadi 2 bagian dengan pedang ini. Yan Wu mengayunkan pedang naga perak ke langit dan semua yang ada di sekitar mereka hancur berkeping-keping dan bahkan gunung, lembah, dan danau di kejauhan berubah menjadi puing-puing. Dengan satu tebasan pedang naga perak, segalanya termasuk kota-kota di area dengan diameter 1 juta mil akan lenyap. Mata King Feng Li berubah dingin karena dia tidak menyangka pedang naga perak akan begitu kuat. Namun, dia tidak akan membiarkan orang ini menghancurkan benua api merah yang sekarang telah menjadi wilayahnya. Li King Feng mengeluarkan pedang abadi petirnya. Saat muncul, pedang itu menembakkan aura pedang 9 warna ke awan. Kehampaan di sekitarnya tak mampu menahan kekuatan dahsyat yang dilepaskan pedang abadi guntur, dan retakan mulai bermunculan, memperlihatkan lubang hitam ruang waktu. Pemandangan yang mengerikan. Para pembudidaya diri di sekitarnya mundur, takut berada dekat pedang itu. King Feng Li mengayunkan pedang guntur tak bermoral ke depan, lalu menyemburkan aura pedang 9 warna dengan suara berderak, seakan-akan Bapak Petir dan Ibu Petir telah turun ke dunia fana. Aura pedang 9 warna dan aura pedang naga perak bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang mengguncang bumi. Detik berikutnya, aura pedang naga perak hancur berkeping-keping. Kemudian, Li King Feng menusukkan pedang abadi petirnya ke tubuh pedang naga perak. Disertai suara pelukan retak, pedang naga perak patah menjadi 2 bagian lalu hancur berkeping-keping sebelum lenyap diterpa tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Deng! Deng! Yan Wu mundur lebih dari 10 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan ada sedikit kengerian di matanya. Yan Wu menatap Li King Feng dengan heran dan berkata, bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan pedang naga perakku yang merupakan benda setengah abadi? Di alam suci semesta, pedang naga perak cukup terkenal sebagai salah satu dari 5 pedang abadi teratas dalam daftar setengah abadi. Pedang itu adalah hadiah dari Dewa Bulu. Dengan pedang naga perak, Yan Wu telah menyapu seluruh alam semesta tanpa bertemu satu pun lawan di alam abadi yang mampu menangkis satu serangan pun darinya. Lagi pula, pedang itu mengandung darah naga. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh King Feng Li yang tidak hanya menghinanya tetapi juga mematahkan pedang naga peraknya yang terkenal. Melihat King Feng Li, mata Yan Wu memancarkan cahaya dingin. Dia menggerakkan telapak tangannya perlahan dan menyilangkan jari sebelum melantunkan sebuah ayat suci luar angkasa. Di antara telapak tangannya muncul sebuah lubang yang merupakan ruang dimensi. Dia meluncurkannya ke arah King Feng Li yang kemudian dikirim kembali ke ruang dimensi. Namun, Lili sudah siap kali ini. Saat memasuki ruang dimensi, ia tidak menyerang penghalang di ruang tersebut, melainkan terhubung dengan Dewa Darah di luar ruang. Seketika itu juga, dia menemukan koordinat ruang milik Blood Immortal lalu menggoyangkan jari telunjuk kanannya untuk melepaskan kekuatan darah naga dan tulang naga sebelum menghantam penghalang ruang dengan tulang naga tersebut. Tak lama kemudian, King Feng Li membuat lubang besar di penghalang luar angkasa. Dengan tangan kanannya, ia merobek lubang ruang angkasa itu dan melangkahkan kaki kanannya ke dalam ruang 3 dimensi. Ia meninju dan kembali ke puncak Blood Sea Abyss. Murid Yan Wu mengecil saat melihat ini. Dulu ketika dia mengirim pesaingnya ke ruang dimensi, mereka akan tersesat dan mati di sana. Namun, King Feng Li merupakan pengecualian karena ia dapat dengan mudah bepergian antara ruang dimensi, ruang 3 dimensi, dan dunia nyata. Secepat kilat, King Feng Li langsung bergerak ke sisi Yan Wu dan menamparkan wajahnya berulang kali. Papa. Kali ini, King Feng Li memberinya ratusan tamparan yang masing-masing keras. Wajah Yan Wu membengkak beberapa kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan semua giginya yang tanggal dan berantakan, ia tampak kebingungan. King Feng Li tahu bahwa untuk mengalahkan Yan Wu, ia harus terlebih dahulu menghancurkan mentalitas dan semangatnya sehingga Yan Wu tidak dapat meluncurkan ruang dimensi. Sementara itu, dia harus menghinanya untuk menunjukkan kepada para kultivator lain di benua api merah bahwa Yan Wu tidaklah tak terkalahkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.